Berita besar hari ini, dunia sepak bola sedang diguncang skenario gila yang tak terduga. Di saat ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih, sebuah kabar bocor dari lantai paling atas markas FIFA di Zurich. Iran terancam dicoret dari Piala Dunia 2026. Dan yang lebih mengejutkan lagi, nama timnas Indonesia muncul sebagai kandidat tunggal penggantinya. Gianni Infantino dan Presiden AFC dikabarkan sudah bertemu secara rahasia. Apakah ini murni politik, atau takdir sejarah yang sedang ditulis ulang? Dunia sepak bola sedang menahan napas. Di balik gemerlap lampu stadion dan persiapan megah menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, sebuah badai besar sedang bergerak di markas FIFA Zurich. Kabar yang awalnya hanya bisik-bisik di koridor AFC kini meledak menjadi bola panas yang tak terbendung. Pertanyaannya bukan lagi, kapan Indonesia masuk Piala Dunia, tapi, apakah FIFA sudah menyiapkan karpet merah untuk skuad Garuda lewat jalur yang tak terduga? Situasi di Timur Tengah kian memanas, dan posisi tim nasional Iran kini berada di ujung tanduk. Sanksi berat membayangi, dan jika Iran dicoret, FIFA butuh pengganti yang setimpal. Nama Indonesia tiba-tiba muncul di barisan terdepan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, dikabarkan telah melakukan pertemuan rahasia dengan Presiden AFC, Sheikh Salman. Apakah ini politik? Apakah ini murni bisnis? Ataukah ini takdir sejarah yang sedang ditulis ulang oleh Erick Thohir? Kita akan membedah secara eksklusif, dokumen rahasia FIFA pasal 7, lobi-lobi diplomasi olahraga tingkat tinggi, hingga analisis teknis mengapa Indonesia kini dianggap lebih siap dibanding raksasa Asia lainnya. Jangan lewatkan sedetik pun, karena apa yang akan Anda dengar hari ini bisa jadi adalah berita olahraga terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Mari kita bicara fakta pahit. Mengapa posisi Iran terancam? Kita harus menengok kembali apa yang terjadi pada Rusia di tahun 2022. Saat itu, FIFA mengambil langkah ekstrim dengan mencoret timnas Rusia dari babak playoff akibat situasi politik. Dunia sepak bola mengecam, namun FIFA berdiri teguh dengan alasan integritas turnamen. Kini, Iran menghadapi situasi serupa. Ketegangan internasional dan tekanan dari beberapa negara anggota FIFA mulai menguat. Ada laporan bahwa federasi sepak bola dari beberapa negara barat telah melayangkan surat resmi kepada Gianni Infantino, meminta FIFA untuk meninjau ulang partisipasi negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata berskala besar. Jika Iran didiskualifikasi atau memutuskan mundur karena alasan keamanan, FIFA tidak bisa membiarkan slot itu kosong. Piala Dunia 2026 adalah hajatan terbesar dengan 48 tim. Kehilangan satu tim berarti kerugian jutaan dolar. Mereka butuh tim pengganti yang bukan hanya jago di lapangan, tapi juga mampu mengguncang dunia secara komersial. Dan disitulah, nama Indonesia mulai menggema di setiap rapat komite darurat FIFA. Sahabat Garuda, kita tidak bisa mengabaikan kedekatan emosional antara Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI kita, Erick Thohir. Sejak tragedi Kanjuruhan hingga suksesnya Piala Dunia U17, FIFA seolah memberikan perhatian khusus pada Indonesia. Infantino berkali-kali menyebut Indonesia sebagai pilar masa depan sepak bola dunia. Banyak pengamat internasional bertanya-tanya, mengapa Infantino begitu sering berkunjung ke Jakarta? Jawabannya mungkin ada di dalam visi FIFA untuk mengekspansi pasar ke Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah pasar raksasa yang belum terjamah di level Piala Dunia Senior. Kabarnya, dalam pertemuan di Paris beberapa waktu lalu, Sheikh Salman dari AFC juga hadir. Mereka sadar, jika Iran keluar, Asia harus tetap diwakili oleh tim dengan basis massa yang kuat agar hak siar televisi tidak anjlok. Indonesia,
Dengan militansi suporternya yang tanpa tanding, adalah jawaban paling logis untuk menjaga hype Piala Dunia 2026 tetap membara di Asia. Sekarang, mari kita bicara secara teknis dan hukum. Bagaimana mungkin peringkat Indonesia yang masih dalam proses naik, bisa menggantikan tim sekelas Iran? Secara regulasi di Pasal 7 Statuta FIFA tentang kompetisi, jika sebuah tim mundur setelah lolos kualifikasi, FIFA memiliki hak prerogatif untuk menunjuk tim pengganti. Biasanya, urutan berikutnya diambil dari tim yang paling mendekati kelolosan di grup yang sama. Namun, ada klausul situasi luar biasa. Dalam situasi darurat, FIFA bisa mempertimbangkan faktor infrastruktur, keamanan, dan kesiapan operasional. Indonesia saat ini memiliki stadion berstandar FIFA yang sudah teruji. Selain itu, komposisi pemain kita kini diisi oleh talenta-talenta yang bermain di Liga Elit Eropa. Nis Hilgers, JIZS, Kevin Dix, hingga Maarten Paes. FIFA melihat Indonesia bukan lagi tim anak bawang. Tim ini sudah memiliki struktur profesional yang siap diterjunkan ke turnamen paling bergengsi di planet ini kapan saja. Berita ini mulai tercium oleh media-media luar negeri. Beberapa portal berita di Timur Tengah mulai merasa khawatir. Mereka menyebut adanya anak emas FIFA baru di Asia Tenggara. Sementara itu, di dalam negeri, pelatih John Hartman dikabarkan terus menggenjot fisik para pemain seolah-olah mereka akan bertanding besok pagi. Banyak yang bertanya, apakah ini adil? Dalam sepak bola, keadilan kadang ditentukan oleh kesiapan. Indonesia sudah berinvestasi besar-besaran dalam naturalisasi dan pembinaan usia dini. Dunia mulai mengakui bahwa Indonesia adalah raksasa yang baru saja terbangun dari tidurnya. Jika skenario ini terjadi, dan ini adalah jika yang sangat besar, maka 2026 akan menjadi tahun di mana sejarah Indonesia berubah selamanya. Lagu Indonesia Raya berkumandang di stadion-stadion megah Amerika Serikat bukan lagi sekadar editan video di TikTok, melainkan kenyataan yang membuat seluruh rakyat Indonesia tumpah ruah ke jalanan dalam tangis bahagia. Teman-teman, rumor tetaplah rumor hingga ada ketukan palu resmi. Namun, tidak ada asap tanpa api. Pergerakan Gianni Infantino, kegelisahan AFC, dan kondisi politik global menunjukkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka lebar. Kita sebagai pendukung hanya bisa terus memberikan energi positif. Entah itu lewat jalur kualifikasi yang sedang kita perjuangkan mati-matian, atau lewat skenario tak terduga yang sedang disiapkan oleh Tuhan melalui tangan-tangan petinggi FIFA. Indonesia sudah saatnya berada di sana. Indonesia layak berada di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ini adalah bentuk cinta kita pada Timnas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan sebarkan video ini agar dunia tahu betapa besarnya harapan kita.